Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang saya hormati Dewan Penguji Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Eni Suharti dengan NIM 18663900012 dari Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul Determinan Financial Distress dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada penelitian ini, ada beberapa hal yang melatar belakangi dan menjadi fenomena, yaitu berubahnya era globalisasi menuju era revolusi industri 4.0 yang menyebabkan terjadinya disruption pada sumber daya manusia di semua lini bisnis. Diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan adanya penurunan pertumbuhan perekonomian di seluruh dunia. Bahkan BPS mencatat bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,15% dari tahun 2018 yang tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% tahun 2020. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Hingga akhir bulan September 2020 telah mengakibatkan 5 perusahaan mengalami penurunan nilai kapitalisasi pasarnya hingga 50%, yaitu PT Karya Bersama Anugrah Tbk, PT Arka Jayanti Persada Tbk, PT Protek Mitra Persada Tbk, PT Duta Inti Daya Tbk, PT Trascom Jaya Tbk, dan penurunan nilai kapitalisasi pasar ini dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan tata kelola yang dijalankan, sehingga berpotensi terjadi kondisi finansial distress dan mengakibatkan adanya penurunan nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian ini menjadi 18, yaitu 1. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 0,15% menyebabkan iklim usaha juga ikut melemah. 2. Mewabahnya COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan bisnis sehingga menurunkan daya beli masyarakat yang berimbas pada menurunnya produksi perusahaan dan menurunkan laba perusahaan. 3. Daya beli masyarakat yang menurun berimbas pada menurunnya penjualan sehingga profitabilitas juga mengalami penurunan. 4. Revolusi industri 4.0 menyebabkan disruption bagi sumber daya manusia di semua lini bisnis. 5. Automatisasi menyebabkan perusahaan berinvestasi pada sumber daya mesin yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan tingkat rasio hutangnya atau leverage-nya akan meningkat. Penggunaan hutang dalam jumlah besar secara teori dapat meningkatkan risiko keuangan. 7. Penggunaan hutang dalam jumlah besar secara teori dapat mempengaruhi harga saham perusahaan-perusahaan yang ada di dalam sektor manufaktur. 8. Terjadinya perubahan lingkungan eksternal yang membawa dampak perubahan pengelolaan perusahaan. 9. Tata kelola perusahaan atau GCG di Indonesia belum diterapkan oleh seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 10. Kesadaran yang rendah dari pengelola perusahaan untuk menjalankan dan mengungkapkan kegiatan corporate social responsibility, adanya anggapan bahwa kegiatan tersebut akan mengeluarkan biaya yang menjadi beban perusahaan. 11. Banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya dibiayai dari hutang, sementara kondisi wabah belum
berlalu sehingga perusahaan tidak mampu untuk memenuhi pembayaran utang yang telah jatuh tempo. 12. Menurunnya kondisi ekonomi di seluruh dunia menyebabkan para pelaku pasar belum menentukan pilihan dalam berinvestasi sehingga pasar mengalami guncangan. 13. Adanya penurunan kinerja keuangan perusahaan yang disebabkan kondisi bisnis yang tidak menentu menyebabkan perusahaan tidak mampu memberikan sinyal yang baik kepada investor untuk dapat menentukan pilihan berinvestasi. 14. Tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga meningkatkan rasio leverage dan itu menjadi sinyal buruk bagi investor untuk pemilihan investasi. 15. Tingginya utang yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya utang yang tinggi sehingga profit perusahaan berkurang dan akan menurunkan rasio profitabilitas dan menyebabkan perusahaan memiliki kinerja yang buruk. 16. Informasi fundamental belum mampu memberikan signal positif bagi investor. 17. Masih ada perusahaan sektor manufaktur dengan nilai perusahaan yang baik tetapi mengalami kondisi finansial distress. 18. Masih ada perusahaan sektor manufaktur dengan nilai perusahaan yang buruk tetapi tidak mengalami kondisi finansial distress. Penelitian ini dibatasi hanya pada variabel good corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen, profitabilitas, leverage, corporate social responsibility, financial distress, dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2020. Dari identifikasi di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020? 2. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020? 3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020? 4. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020? 5. Apakah terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020? 6. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 7. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020? Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020? 9. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020? 10. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020? 11. Apakah terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020? 12. Apakah terdapat pengaruh finansial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020? 13. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional,
Komisaris independen, profitabilitas, leverage, corporate social responsibility, dan financial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Penelitian ini memiliki tujuan satu, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Keempat, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 5. Untuk mengetahui corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Ketujuh, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kedelapan, untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 9. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 10. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 11. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 12. Untuk mengetahui pengaruh finansial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 13. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, corporate social responsibility, dan financial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada penelitian ini, teori yang digunakan mencakup pada 3 teori, yaitu Grand Theory, Middle Range Theory, dan Technical Theory. Grand Theory yang digunakan adalah Economic Theory, Organizational Theory, Enterprise Theory. Sedangkan Middle Range Theory-nya yang digunakan adalah teori struktur modal yang terdiri dari teori MM dan teori trade-off. Ada teori agensi, teori stakeholder, teori legitimasi, teori efisiensi market hipotesis teori, teori akuntansi positif, triple bottom line teori, dan teori signaling. Sedangkan untuk teori teknikalnya adalah menggunakan teori tentang nilai perusahaan, financial distress, corporate governance, profitabilitas, leverage, dan corporate social responsibility.
Penelitian ini memiliki 13 hipotesis, di antaranya hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh komisaris independen terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Tiga, hipotesis ketiga, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan hipotesis keenam, terdapat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kedelapan, hipotesis kedelapan, terdapat pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kesembilan, hipotesis 9, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hipotesis ke-10, terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Ke-11, hipotesis ke-11, terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hipotesis ke-12, terdapat pengaruh financial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 13, hipotesis ke-13, terdapat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, corporate social responsibility, dan financial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Sehingga rancangan model penelitian dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan asosiatif kausalitas. Data dalam penelitian ini didapat dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan dan laporan tahunan, yaitu dari periode 2015 sampai dengan 2019. Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan skala rasio, di mana good corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional
diukur menggunakan jumlah saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Good corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen diukur dengan menggunakan jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Profitabilitas menggunakan proxy return on asset diukur dengan menggunakan earning after tax dibandingkan dengan total aset. Leverage diproksikan dengan DAR diukur dengan menggunakan total utang dibandingkan dengan total aset. Corporate social responsibility diukur dengan menggunakan CSRI, yaitu sigma XY I dibandingkan dengan NI. Financial distress diukur dengan menggunakan Z-score. Sedangkan nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin-Squee, yaitu total nilai pasar dibandingkan dengan biaya penggantian aset. Penelitian ini adalah menggunakan analisis data panel, di mana populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2020. Apa itu? Jadi ngomong sendiri. Penelitian ini menggunakan EFUSE, sehingga penelitian ini ya mendapatkan skema pemilihan model regresi data panel dengan melakukan uji tes, yaitu Chow test, Hausman test, dan language multiplier test, di mana hasil dari pengujian ini akan menentukan apakah penelitian ini menggunakan CHEM, FEM, atau REM. Terima kasih untuk pemaparan dari proposal disertasi saya.